Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan lagu pembukaan. Firman Allah yang tersurat dalam kitab mulia disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu tertabur luas, dikenal manusia, namun acap tak berbuah, tak terterat dan lenyap. Sirami ya Allah hati kami umat-Mu. Sirami ya Allah hati kami umat-Mu. Firman Allah kebenaran menyinari yang gelap, bila tidak diamalkan sia-sia jadinya. Bantulah umat-Mu menghayati firman-Mu. Bantulah umat-Mu menghayati firman-Mu. Firman Allah yang tersurat dalam kitab mulia disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-22. Dan sekaligus pada hari ini kita memasuki hari Minggu Kitab Suci Nasional. Sepanjang bulan September 2024 ini
kita akan merayakannya sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Dan hari ini menjadi hari Minggu yang pertama dalam bulan Kitab Suci Nasional ini. Kita dipanggil untuk senantiasa memberikan perhatian lebih pada Kitab Suci melalui kegiatan-kegiatan pembacaan, permenungan dan pendalaman Kitab Suci, baik secara pribadi maupun bersama di lingkungan atau di komunitas kita. Bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN 2024 bertemakan Allah Sumber Keadilan. Dengan mengangkat tema ini, kita diajak untuk menyadari kehadiran Allah yang selalu bertindak adil dengan caranya dalam kehidupan manusia dan segala peristiwa yang terjadi. Bersama Nabi Nahum dan Nabi Mahakuk, kita diajak untuk melihat salah satu sifat Allah, yaitu Maha Adil bagi ciptaannya. Kedua nabi ini memang hadir dalam kondisi masyarakat Israel yang sedang menantikan keadilan Allah di tengah penderitaan mereka. Dengan membaca dan merenungkan nubuat kedua nabi tentang keadilan Allah, kita diundang untuk membangun sikap iman yang tepat ketika berhadapan dengan ketidakadilan untuk berjuang menegakkan keadilan di tengah gereja dan masyarakat kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, menjadikan Kitab Suci sebagai pegangan hidup kita, dan dengan demikian kita boleh menjadi pelaku sabda karena Allah itu adalah sumber keadilan. Mensyukuri segala rahmat berkat-Nya yang boleh kita alami di dalam kehidupan kita. Juga kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini, mereka yang minta doa dari kita, bersama saudara kita bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria, sehingga boleh menyelesaikan pendidikan dengan mendapatkan sarjana. Semoga mendapatkan gelar sarjana anak kita, saudara kita yang telah mengintensikannya selama ini sungguh-sungguh semakin memiliki iman yang teguh dan menjadi langkah awal lagi untuk memperjuangkan hidup yang Tuhan percayakan kepadanya. Seraya juga mohon bagi saudara-saudari kita yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya bersama dengan keluarga dari saudara-saudari kita Ince Wulandari yang akan pergi berobat ke Taiwan, bersama dengan Oi Hui Ing, Ui Guat Ing, dan Fei Cheng Hoa. Semoga keempat saudara-saudara kita yang akan pergi berobat ini sungguh mendapatkan yang bisa membuat mereka semakin dipulihkan. Dan kita bawa dalam doa-doa kita seluruh sanak kalau kita yang telah mendahului kita, utamanya Kreselia Maria Joy Gunawan yang telah berpulang ke rumah Bapa 3 tahun yang lalu. Mari kita bawa dalam doa-doa kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan. Mari dengan hati di hadapannya kita menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau tidak menghendaki umat-Mu binasa. Engkau menyelamatkan kami dengan menganugerahkan kehidupan yang kekal
Semoga kami taat pada sabda-Mu dengan cara hidup yang adil dan benar, dan beribadah kepadamu dengan hati yang tulus ikhlas, serta semangat kerendahan hati untuk membaktikan seluruh hidup kami kepada penyelenggaraanmu yang membebaskan. Syukur atas segala rahmat-Mu, sarana yang Kau siapkan bagi kami untuk semakin menikmati rahmat cinta kasih-Mu dalam setiap usaha rencana-rencana kami. Bersama dengan anak-anak kami, umat-Mu yang senantiasa menyatukan diri dengan Dikau lewat doa-doa novena, terlebih doa novena 3 Salam Maria, sehingga boleh mendapatkan apa yang dirindukan, terlebih boleh menyelesaikan pendidikan, akhirnya mendapatkan ijazah sarjana. Semoga dengan itu anak-Mu ini sungguh mempunyai pegangan untuk melangkahkan kaki, memperoleh yang lebih indah, lebih baik demi masa depan, dan juga untuk hidup yang semakin berkenan kepadamu. Kami percayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saudara-saudari kami yang mengalami sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga dengan kuasa kasih-Mu menuntun mereka sehingga suatu saat mereka boleh mendapatkan kembali kesehatannya yang semakin lebih baik, serta memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, utamanya anak terkasih kami Krisela Maria Joy Gunawan yang telah Engkau panggil 3 tahun yang lalu. Semoga dia sungguh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu, dan dengan demikian menjadi pendoa bagi seluruh keluarga. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Nahum. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kobaran amarah. Tuhan itu pembalas lawan-lawannya dan pendendam kepada musuh-musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi sekali-sekali Ia tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Tuhan berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dibuatnya gersang. Basan dan Karmel menjadi tandus, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung berguncang di hadapannya, dan bukit-bukit mencair. Bumi terungkit di hadapannya, dunia serta seluruhnya penduduknya. Siapa dapat berdiri menghadapi geramnya? Siapa tahan terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Luapan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu roboh karena Dia. Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia memperhatikan orang-orang yang berlindung padanya, bahkan dalam banjir yang melanda. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Bacaan dari Surat Rasul Yakobus. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Hai kamu semua, dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini atau pada hari Minggu ini kita kembali merayakan Hari Minggu Kitab Suci Nasional
yang bertemakan Allah sumber keadilan. Gereja mengambil tokoh Nabi Nahum dan Habakuk sebagai inspirasi dalam bulan Kitab Suci Nasional di tahun 2024 ini. Pada bulan September, kita diajak semua untuk semakin mengenal Kitab Suci dan mencoba untuk memahami sesuai dengan kapasitas kita tentunya. Santo Hieronymus pernah berkata, tidak mengenal Kitab Suci berarti tidak mengenal Kristus. Dan mengenal Kitab Suci tidak hanya membaca saja, tetapi kita mendengarkan mungkin satu dua kata melalui orang lain, melalui tingkah laku dan perbuatan-perbuatan baik, adil dan benar. Dan lewat itu kita diajak untuk merenungkan perjalanan hidup kita juga. Maka dari itu, agar kita dapat mengenal Kristus dengan semakin lebih baik, maka kita harus berusaha untuk sejauh kita bisa membaca Kitab Suci dan mencoba mendalaminya dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar dari Injil Markus. Orang-orang Yahudi selalu berusaha agar ibadah mereka benar-benar sesuai dengan perintah yang diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Sebab hanya dengan ini, keterpilihan mereka sebagai bangsa yang kudus itu tetap terjaga. Dengan mengatakan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam semangat ini tidak sedikit pemimpin agama Yahudi menciptakan tradisi dan kebiasaan yang justru semakin rumit dan menjadi beban bagi umat biasa untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi marah kepada Yesus. Hal itu karena Yesus mengizinkan para muridnya untuk melanggar tradisi ritual, yaitu makan dengan tangan yang tidak dibasuh. Namun Yesus menjelaskan bahwa ahli Taurat dan orang-orang Farisi itulah yang malahan melanggar perintah Allah karena mereka membiarkan hati dan pikiran mereka dikaburkan oleh gagasan mereka sendiri tentang agama. Tentu bagi orang yang tidak memahami dan memaknai hal itu, hatinya terusik. Yesus mengkritik ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena mereka dipenuhi kemunafikan, ibarat seorang aktor yang bersandiwara. Mereka tampak menaati sabda Allah dalam praktek lahiriah mereka, tetapi dalam hati mereka menyimpan keinginan dan niat yang jahat. Saudara-saudara terkasih, selain itu Yesus juga menuduh mereka meninggalkan firman Tuhan dengan menggantikan pendapat dan penafsiran mereka sendiri dengan apa yang dituntut Allah. Mereka lebih mendengarkan pendapat manusiawi daripada sabda Allah sendiri. Yesus lantas menyamakan mereka dengan bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya, di mana sang nabi menuduh orang-orang pada zamannya yang memuliakan Allah dengan bibir mereka, tetapi hati mereka itu tersesat karena tidak taat kepada hukum Allah sendiri. Maka disinilah Yesus hendak memberikan penegasan kepada kita semua agar jangan memiliki pemahaman keliru seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menajiskan seseorang yang dalam menghadapi seluruh situasinya. Sebenarnya bukan menajiskan, tetapi jauh lebih baik kalau seandainya itu dikaitkan dengan hal kesehatan, lebih baik kita mencuci tangan supaya
terjaga kesehatan dan bukan untuk menajiskan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lewat semuanya itu maka kita diajak hatilah yang harus menjadi pusat kehidupan manusia, karena dari hatilah muncul perasaan dan juga tindakan. Hati itu adalah tempat pergumulan antara yang jahat dan yang baik. Dari hati seseorang dapat memuliakan dan juga sebaliknya timbul pemberontakan kepada Allah. Sederhananya bisa dikatakan bahwa makanan dan minuman itu adalah masalah perut. Secara rohani di hadapan Allah, akhirnya marilah kita selidiki hati kita masing-masing tentunya untuk senantiasa melihat kedalaman hati kita, sejauh mana kita sungguh-sungguh dalam mengimani Tuhan melalui putranya Yesus Kristus, senantiasa tetap berpegang pada sabda dan perintah-perintahnya, dan berusaha untuk sungguh menjalankan atau melaksanakannya dengan baik. Dan dengan demikian, seperti yang diharapkan oleh Rasul Santo Yakobus dalam bacaan pada kesempatan ini, bahwa kita adalah pelaku sabda. Kita dianjurkan untuk semakin bersatu dengan Tuhan melalui sabdanya. Kita berusaha untuk mendengarkan dan merenungkannya, serta berusaha untuk mempraktekkannya dalam seluruh kehidupan. Dan dengan demikian, lewat itulah kita boleh mendapatkan tuntunan-tuntunan kehidupan untuk memperjuangkan persyaratan di tengah dunia yang seringkali diperhadapkan pada kegelapan dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, terlebih kalau kita mencoba merenungkan apa yang boleh ditawarkan kepada kita, baik oleh Nabi Nuhum maupun oleh Nabi Bakuk, seperti kita dengarkan pada kesempatan ini, Tuhan itu sungguh adalah Tuhan yang adil. Dia juga adalah Tuhan yang cemburu, dan senantiasa dalam kecemburuan walaupun memiliki kesabaran yang begitu dalam. Tetapi dari hal ini lewat Nabi Nahum dan Bahakuk kita diingatkan bahwa hendaknya kita sungguh-sungguh berpegang teguh pada keadilan dan kebenaran Allah sendiri dalam seluruh kehidupan, dan itu muncul dari hati kita yang paling dalam. Maka dituntut dari diri kita iman yang dewasa, penuh tanggung jawab, iman yang tulus dan ikhlas, tanpa takut hanya pada hukum dan perintah saja, tetapi sungguh menjadi suatu kerinduan dan keinginan kita untuk mau mempersatukan diri sepenuhnya dengan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Persatuan itu tentunya tidak lepas dari sabdanya sendiri, kemudian ditopang oleh tradisi kebiasaan-kebiasaan yang masih menopang kita tentunya, atau membantu keimanan kita. Sejauh kebiasaan dan tradisi itu membantu keyakinan kepercayaan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya kira kita tetap mempertahankannya. Tetapi kalau kebiasaan itu ternyata membuat kita sungguh-sungguh terbelit dalam persoalan yang tidak kunjung kita bisa selesaikan, kenapa kita harus mengikatkan diri pada kebiasaan dan tradisi itu saja? Karena yang bersifat umum adalah hukum dan perintah Tuhan itu sendiri bersamaan dengan sabdanya, sementara tradisi dan kebiasaan yang kita buat secara manusiawi itu sangat terikat kepada kelompok-kelompok tertentu. Pemahaman dan pengertian seperti itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, biasanya dikatakan adat istiadat itu muncul bersamaan dengan munculnya kelompok-kelompok tertentu, dan kalau hal itu menunjang keimanan kita, maka baik itu kita pertahankan. Nah, itulah yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita belajar dari Dia, sungguh
Yang paling utama dan terutama ialah mau dan ingin untuk memberikan yang terbaik dalam karya pelayanan kita, menghadirkan kemuliaan Tuhan bagi setiap orang yang kita jumpai. Kita melihat orang menderita, hati kita tergerak untuk merasakan penderitaannya. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk bergembira dan bersyukur. Kita hadir bersama dengan mereka untuk bersyukur dan berterima kasih. Dan dengan demikian dalam seluruh situasi seperti itulah kiranya kemuliaan Tuhan akan semakin boleh kita nikmati dan akhirnya kita boleh menjadi pelaku sabda untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah masyarakat kita dimanapun kita berada. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mulai kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Saudara-saudari terkasih, Kristus mengajarkan kepada kita bahwa yang berbahagia itu adalah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Mulai kita berdoa kepada Allah Bapa dengan perantaraan Yesus Kristus putranya yang terkasih. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gereja tidak tergoda untuk menggantikan Injil dengan upacara-upacara serta hukum-hukum buatan manusia, tetapi menuntun umat kepada kebebasan, kelemah lembutan, dan cahaya Kristus. Marilah kita berdoa, Bapa, jadilah kehendak-Mu. Bagi para pemimpin negara di dunia ini, ya Bapa, ilhamilah para pemimpin untuk membuat undang-undang yang bijaksana bagi bangsa mereka, yang menjamin kebebasan dan keadilan bagi setiap warga. Marilah kita berdoa, Bapa, jadilah kehendak-Mu. Bagi orang yang bukan Kristiani, ya Bapa, semoga orang-orang bukan Kristiani pun mengenal hukum Allah yang tersirat di dalam hati mereka, serta mencapai keselamatan karena ketulusan hidup mereka, serta cinta kasih bagi sesama. Marilah kita berdoa, Bapa, jadilah kehendak-Mu. Bagi mereka yang terkejut dengan munculnya hal-hal baru dalam gereja, ya Bapa, semoga mereka yang terkejut itu dapat menghargai usaha-usaha umat Allah untuk menghayati iman akan Kristus dengan cara yang lebih sesuai dengan keadaan zaman. Marilah kita berdoa, Bapa, jadilah kehendak-Mu. Bagi kita semua yang merayakan Ekaristi ini, ya Bapa, semoga Yesus Tuhan kami mengajarkan kepada kami bahwa kasih adalah inti sari hukum dan perintah-perintah, dan bahwa kasih sejati tahu dan mau saling melayani. Marilah kita berdoa, Bapa, jadilah kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat yang Kau anugerahkan kepada kami, sarana-sarana untuk semakin bersatu dengan Dikau, terlebih sarana
doa novena Tiga Salam Maria yang senantiasa menjadi kekuatan bagi anak-anakmu untuk mempersatukan diri dengan Dikau, sehingga apa yang diupayakannya dalam mendaraskan novena Tiga Salam Maria sungguh mereka boleh nikmati. Terlebih saudari kami, anak kami yang Kau tuntun untuk mengadakan doa novena Tiga Salam Maria dan akhirnya boleh mendapatkan apa yang menjadi harapannya, menyelesaikan pendidikan untuk boleh mendapatkan ijazah sarjana, dan dengan demikian berharap bahwa dengan tuntunan berkat-Mu yang Kau nyatakan kepadanya, dia semakin boleh Kau arahkan untuk memperoleh yang terbaik demi masa depannya dan untuk kebahagiaannya di masa akan datang. Marilah kita berdoa. Bapa, jadilah kehendak-Mu. Kami juga senantiasa mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saudara-saudari kami yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terutama bagi saudara-saudari kami yang berencana untuk pergi berobat ke Taiwan, Ince Wulandari, Ui Hui Ing, Ui Guas In, Ui Cheng Hu. Semoga saudari-saudari kami yang berencana pergi berobat ini ke Taiwan, Kau tuntun, Kau gembalakan, sehingga apa yang menjadi pengharapannya bahwa suatu saat mereka boleh Kau pulihkan dari penyakitnya sungguh didapatkan. Dan dengan demikian bersama dengan mereka yang sakit senantiasa lebih berpasrah diri kepadamu, mempercayakan semua yang diharapkan kepada para dokter dan siapa saja mengenanganinya, seluruh keluarga, sehingga lewat pendampingan mereka yang sakit sungguh peroleh kembali kekuatannya. Marilah kita berdoa. Bapa, jadilah kehendak-Mu. Terlebih kami mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya anak terkasih kami, Graisela, Maria, Joy Gunawan, dan juga Ricardo yang baru saja Kau panggil dari tengah-tengah keluarga. Semoga anak cucu kami ini yang telah Engkau panggil, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama dengan para kudus-Mu, dan dengan demikian mereka menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan untuk memperjuangkan persaudaraan di tengah dunia ini. Marilah kita berdoa. Bapa, jadilah kehendak-Mu. Sejenak di hadapan kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah kita berdoa. Bapa, jadilah kehendak-Mu. Tuhan Allah kami, semoga kami tidak hanya mendengar sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya hari demi hari, karena kekuatan yang diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini berkenan kepadamu, sehingga kami yang mempersembahkannya juga mendapat kekuatan dan peneguhan untuk mempersembahkan hidup kami kepadamu dengan cara hidup yang baik, benar, dan adil. Melalui putramu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku."
Inilah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, dan Uskup Koadjutor kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini, dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Terlebih kami bawa dalam doa-doa kami rencana kunjungan Paus kami ke Indonesia, mulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 6. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Utama yang kami intensikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu
selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami dan kesatuan saudara kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Bisa 2 orang naik di atas. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Jadilah pelaku sabda yang baik, benar, dan adil. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena anugerah keselamatan yang boleh kami terima lewat sakramen cinta kasih-Mu yang menguatkan kami untuk menjadi pelaksana sabda-Mu.
Kuatkanlah kami selalu dalam menjalankan tugas-tugas kami sebagai pewarta sabda-Mu, dan karuniakanlah kami kebijaksanaan-Mu, sehingga kasih, kedamaian, dan keadilan berkembang dimanapun gereja-Mu hadir. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolektif pemeliharaan gereja dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 31 Agustus dan Sabtu 1 September 2024. 1. Pengumuman kolekte gereja 24 dan 25 Agustus 2024 sebesar Rp16.373.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp661.000. Kolekte perkawinan sebesar Rp1.760.000. Kolekte misa requiem 2 kali sebesar Rp2.003.000. Gerbu sebesar Rp1.317.000. Sumbangan pemeliharaan gedung dari Nonim sebesar Rp500.000. Sumbangan untuk Gua Maria dari Nonim sebesar Rp10 juta. Dari Friend Yosep sebesar Rp500.000. Dari Adrian Yosep sebesar Rp500.000. Dari Felicia Yosep sebesar Rp500.000. Dan dari Michael Joseph sebesar Rp500.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula Lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Teddy Octavianus Konardi dan Yunita Chandra sebagai pengumuman yang pertama, Gabriel Wendy Limawa dan Frisya Camelia Rumagit sebagai pengumuman yang pertama, Simplicius Lahut dan Mariano Nanersi Neres sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Yang keempat, pertemuan Krisma diadakan setiap hari Rabu pukul 6 sore sampai setengah 8 malam. Penerimaan calon Krisma telah ditutup. Yang kelima, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada Minggu 15 September 2024. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya untuk dibaptis, silakan ke kantor sekretariat pada hari Senin sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai 2 siang dengan membawa fotokopi surat nikah gereja orang tua dan fotokopi akte lahir anak. Pendaftaran terakhir pada tanggal 14 September pukul 12 siang. Yang keenam, pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 7 September 2024 pukul 9 pagi di Aula Gereja Lantai 1. Sesudah pertemuan akan diadakan terapi longitudologi bagi umat yang membutuhkan. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih. 1-2 tambahan pengumuman. Kita sudah masuki lagi bulan September, bulan kitab suci, dan pada hari ini minggu kitab suci. Maka sekali lagi ditegaskan, diupayakan kepada kita supaya kita berusaha untuk semakin bersatu dengan Tuhan, membaca sabdanya dari kitab suci, paling tidak dengan membaca bacaan harian setiap hari, dan kalau boleh kita selalu datang di hadapan Allah untuk mempersembahkan dan menyatakan seluruh diri kita kepadanya. Dalam kebersamaan lewat perayaan Ekaristi misa harian jam 6 pagi hari Senin sampai hari Kamis, dan hari Jumat dan Sabtu itu kita adakan misa di sore hari. Lalu hari Jumat yang akan datang merupakan hari Jumat pertama di bulan September. Kita mengadakan misa di sini seperti biasa jam 6 sore, dilanjutkan dengan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Sebelumnya tanggal 5, bagi kita yang mau mengikuti perayaan oleh Paus yang diadakan di lapangan Bung Karno, Jakarta, maka ini diingatkan kepada umat, bukan dianjurkan atau diharuskan. Kalau ada yang mau mengikutinya dan ingin untuk menyempurnakannya dengan
komuni kudus. Sebenarnya saya sangat hati-hati dengan itu. Tapi dari pihak keuskupan melalui KWI lalu dimungkinkan bagi mereka yang mengikutinya secara bersama-sama di paroki di mana ada sakramen kudus dan memungkinkan untuk menerima komuni kudus, maka bisa pada saat penerimaan komuni di lapangan Bung Karno, pada saat orang menerima komuni maka kita juga menerima komuni. Hanya saya tetap memberikan catatan kepada kita. Saya akan menunggu 1-2 hari ini melalui WA di grup DEPAS, Dewan Pastoral Paroki. Kalau memang kita mau mengadakan secara bersama di sini, maka saya sangat minta kepada kita untuk sungguh mengikutinya dengan seluruh keberadaan kita. Artinya mencoba masuk di dalam situasi seperti itu dan mengikuti perayaan itu apapun dan bagaimanapun, sehingga sungguh-sungguh perayaan itu berjalan dengan hikmat. Jangan ada pikiran kita bahwa kita mengikuti live streaming, tetapi sungguh dengan hati yang penuh untuk mengikutinya di dalam gereja ini kalau memang itu mau dibuat. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, karena itu hari Kamis perayaannya, di sana jam 5 itu berarti kita di sini jam 6. Dan kalau di sana jam 5 itu berarti bahwa jam 1 orang sudah mulai berkumpul di lapangan untuk mau mengikuti perayaan itu. Maka saya berharap setengah jam sebelum perayaan itu dimulai, untuk kita di sini kalau mau mengikutinya maka sudah hadir sebelumnya, supaya kita sungguh-sungguh persiapkan hati kita. Saya sendiri baru pertama kali mau mengikuti live streaming seperti itu. Sekali lagi kalau ada umat, tapi kalau ada umat yang jauh lebih merasa bahwa lebih bebas untuk mengikutinya di rumah, silahkan mengikuti di rumah. Sekali lagi untuk mengundang ke paroki ini, saya sebagai pastor paroki, saya sudah bicara dengan Pastor Nando, kita sedikit lebih hati-hati untuk itu. Jadi ini sekali lagi himbauan saja, maka dibutuhkan kerelaan kita dan kemauan kita sungguh untuk masuk dalam situasi seperti itu. Saya kembali tekankan hal ini, karena jangan sampai kita datang dalam gereja ini, loh kita katakan kita datang untuk mau mengikuti, untuk mau menonton siaran langsung dari Stora Senayan Jakarta sehubungan dengan misa yang dibuat oleh Paus. Sekali lagi dimungkinkan untuk di pusat paroki di mana tabernakel. Nanti pada saat komuni, lalu tentu saya akan mengantarkan atau membagikan komuni seperti yang biasa kita terima. Saya kira ini sedikit penjelasan dari saya sehubungan dengan keikutsertaan kita kalau mau mengikutinya dan akan mengungkapkannya dalam penerimaan komuni. Linknya pasti akan dikirim sebelumnya, dan dengan demikian itu mudah-mudahan tidak ada gangguan untuk di gereja kita. Kita akan coba itu. Nanti informasi selengkapnya nanti akan kita dengarkan atau kita lihat di info Depas Paroki yang nanti akan disampaikan oleh setiap pengurus wilayah atau pengurus rukun. Karena berharap bahwa setiap anggota rukun itu bergabung dalam rukunnya, sehingga kalau ada informasi dari paroki dikirim ke rukun, itu bisa sampai kepada seluruh umat. Maka lewat itu juga sekali lagi diingatkan bahwa kita itu berbasis rukun dan mungkin berbasis rukun wilayah dan paroki, ya. Itu yang diharapkan dan itu yang kita buat bersama Keuskupan Jakarta sehingga kita bisa ikut dalam tata perayaan itu. Saya kira itu yang saya tambahkan. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini untuk membuka Bulan Kitab Suci Nasional dengan hari Minggu pertama pada kesempatan ini. Moga-moga sepanjang Bulan Kitab Suci Nasional kita semakin persatukan diri dengan Allah lewat sabdanya. Terima kasih kepada seluruh petugas yang mengambil bagian pada kesempatan ini. Kita semua yang hadir, kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Terima kasih kepada kelompok sound system, kelompok dekor yang senantiasa juga
mempersiapkan seluruh perayaan dan juga kelompok membersihkan gereja pada hari Sabtu kemarin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Allah menegakkan keadilan jika orang beriman sanggup menunjukkan kredibilitas keadilan, ketegasan dan kesetiaan dalam menjalankan kehendak-Nya. Dengan mempelajari dan merenungkan nubuat Nabi Nahum dan Habakuk, kita diundang untuk memahami Allah sebagai sumber keadilan dan untuk berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah masyarakat. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah mewartakan Injil Tuhan sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Yesus telah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini kau kuutus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapa-Ku. Sabda kasih-Mu, cahaya hidupku, Dikau Tuhanku. Dikau telah bersabda, siapa bersabda